Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai user experience. Nah, sekarang kan kita mulai dari temuan ke-10 mengenai user experience. Nah, jadi yang dimaksud dengan UX atau kepanjangan dari user experience, dia adalah pengalaman pengguna saat menggunakan suatu produk. Nah, UX termasuk ke dalam aspek penting dalam produk digital seperti membuat website. Karena nanti kita kan tahu nih, user itu memakai website kita itu bagaimana, apakah suka atau tidak. Nah, aspek ini sangat berpengaruh terhadap kepuasan pengguna melalui desain yang ditampilkan. Nah, user experience sendiri, dia adalah salah satu aspek penting dalam pengembangan produk-produk digital di era modern ini, seperti website, aplikasi pada smartphone, hingga software yang ada di dalam komputer dan lain sebagainya. Nah, kemudian katanya lainnya adalah user experience adalah perasaan dari para pengguna dalam menggunakan produk digital. Nah, perasaan tersebut bisa terlihat dari kenyamanan pengguna dalam memakai produk digital dengan lebih mudah dan menyenangkan. Nah, kemudian user experience ini pengertian lainnya adalah hasil dari interaksi dari setiap pengguna yang mengunjungi maupun menggunakan aplikasi dan website. Nah, user experience atau biasa disingkat dengan UX itu adalah pengertian lainnya adalah aspek penting yang berfokus pada pengalaman para usernya, termasuk dari segi respon, emosi, dan persepsi terhadap aplikasi atau software itu sendiri. Nah, kemudian pengertian user experience didefinisikan menjadi tiga kriteria, ya, yakni mudah dalam penggunaan, aksesibilitas, nyaman dalam penggunaan. Kemudian cara kerja dari user experience ya adalah yang pertama research. Nah, research adalah aspek penting dalam pengembangan industri e-commerce karena merupakan langkah dan tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan UX, termasuk juga dengan riset pasar. Dalam pembangunan UX diperlukan beberapa informasi terkait dengan apa yang akan dikembangkannya. Semisal apa saja kebutuhan produk dan user yang dapat membuat para pengguna merasa senang dan puas. Nah, kemudian yang kedua, analisa. Nah, setelah data dan informasi yang diperoleh dari hasil riset telah terkumpul, selanjutnya buatlah rangkuman dari data-data yang diperoleh tersebut dan segera lakukan analis berdasarkan informasi yang diperoleh. Nah, yang ketiga, membangun UX design. Nah, tahapan membangun user experience design adalah saat mulai membuat prototype serta dengan wireframe-nya. Nah, prototype user experience adalah model sederhana dalam produk se- sebelum lanjut ke model yang lebih detail. Nah, sedangkan wireframe user experience merupakan model kerangka yang berguna dalam penataan beragam elemen dalam situs halaman website dan aplikasi. Kemudian yang keempat, UI design. Nah, perbedaan antara user interface atau UI dan user experience tidak banyak karena merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi user UI dan UX itu satu ya istilahnya. Disahkan karena sangat erat kaitannya dan saling berkesinambungan, bisa saling mendukung satu sama lain. Nah, sedangkan perbedaannya antara UX dan UI ini adalah dari segi fungsi, di mana UI berguna dalam visualisasi dalam pengolahan website, sehingga tampilannya lebih menarik, sehingga dalam pembuatan desain aplikasi. Kemudian kelima, tahap pengembangan.
Nah, tahap pengembangan user experience adalah saat di mana para tim pengembang mulai bisa bekerja dengan dalam pengembangan aplikasi yang sedang dirancang. Setelah desain UX dan desain UI selesai dibuat, selanjutnya seluruh informasi yang sudah dikumpulkan akan diserahkan ya saja kepada tim developer untuk dikembangkan. Nah, ini bagian pembuat ini atau bagian IT-nya nih yang akan bangun produk ini. Dan yang keenam evaluasi. Nah, tahap evaluasi UX dia adalah tahapan di mana bisa mencoba melakukan usability testing agar dapat mengetahui apakah produk tersebut dapat memberikan solusi atau sebaliknya. Atau biasanya kita berikan kuesioner ya bagi pengguna setelah memakai software kita tampilkan pendapat mereka bagaimana nih tentang aplikasi yang mereka habis pakai tadi. Nah, selain itu jangan lupa meminta feedback atau masukan nih bagi dari para penggunanya atau komentarnya nih kita bisa baca apakah ada kekurangan atau tidak itu untuk bahannya untuk evaluasi atau pengembangan selanjutnya. Kemudian manfaat user experience ini adalah pemilik bisnis yang menggunakan aplikasi dan situs untuk berinteraksi dengan pelanggan perlu mempertimbangkan UX dengan baik. Alasannya, user experience punya banyak manfaat yang pasti berdampak positif bagi segi bisnis. Nah, manfaat ini adalah yang pertama, memberikan informasi yang jelas. Jika UI fokus terhadap tampilan, maka UX harus mampu memuaskan pelanggan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itulah, desainer perlu menampilkan informasi dengan jelas. Alasannya agar pengguna tidak mengalami kebingungan dan bisa memahami informasi dengan lebih baik lagi. Nah, yang kedua, meningkatkan ROI. Nah, bisnis berorientasi pada profit atau keuntungan. Nah, tentu akan fokus menghasilkan uang. Dengan memanfaatkan user experience yang berkonsep dengan baik, pelanggan akan berinteraksi lebih banyak, membeli, dan kembali untuk berbelanja lebih sering lagi. Nah, yang ketiga, meningkatkan reputasi merek. Nah, user experience akan berdampak langsung terhadap reputasi suatu merek. Bahkan, ketika suatu produk sudah punya reputasi baik, UX yang buruk ya, UX yang jelek ya, akan merusak reputasi tadi. Misalnya walaupun produknya bagus, tapi kalau UX yang buruk bisa jadi menurunkan nilainya. Jadi berinvestasilah pada desain UX terbaik untuk meningkatkan reputasi merek, biar mereknya reputasi bisa naik terus ya. Kemudian yang keempat, user engagement. Nah, cara terbaik untuk menumbuhkan loyalitas pelanggan adalah interaksi langsung dengan pengguna produk. User experience yang bagus akan membuat pelanggan loyal dan merekomendasikan produk pada orang lain secara sukarela, misalnya secara tanpa diminta pun dia akan user itu menginformasikan nih pakai produk ini gitu atau pakai aplikasi ini. Yang kemudian yang kelima, mengurangi biaya pengembangan dan dukungan. Investasi dalam UX pada tahap awal pengembangan produk dapat mengurangi biaya perbaikan di masa depan. Nah, produk yang intuitif dan mudah digunakan juga mengurangi kebutuhan untuk dukungan teknis yang ekstensif. Nah, yang keenam, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, desain UX yang baik memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan dengan usaha yang lebih sedikit. Nah, ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas, terutama dalam lingkungan kerja atau aplikasi bisnis. Ketujuh, meningkatkan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang fokus pada UX memiliki keunggulan kompetitif karena mereka menawarkan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Ini dapat menjadi faktor pembeda utama di pasar yang kompetitif. Nah, kemudian
Nah, 5 ya bidang dari UX sendiri. Pengalaman pengguna atau UX experience atau UX berfokus pada penciptaan interaksi yang luar biasa bagi pengguna dengan perangkat digital. Desainer menggunakan bidang ya atau bagian ya untuk memandu pekerja mereka ya istilahnya strategi, cakupan, struktur, kerangka, dan permukaan. Setiap bidang mencakup aspek kunci untuk memastikan pengalaman yang luar biasa. Nah, bidang itu ada dibagi menjadi 5. Pertama, dia adalah strategi, tentukan tujuan, sasaran, dan indikator kerja utama atau KPI. Keseluruhan untuk proyek tersebut. Kembangkan strategi komprehensif untuk menyelaraskan desain UX dengan tujuan bisnis. Yang kedua, ruang lingkup. Tentukan feature, fungsi, dan konten yang akan disertakan dalam produk. Tentukan cakupan proyek untuk memastikan kejelasan dan fokus. Dan yang ketiga, buat arsitektur, informasi, rangka kerja, dan prototipe untuk mengatur konten dan menetapkan hierarki elemen dalam antarmuka. Yang keempat, kerangka, mengembangkan elemen visual dan interaktif antarmuka, termasuk tata letak tipografi, warna, dan navigasi. Kelima, permukaan, terapkan lapisan akhir polesan pada desain dengan fokus pada estetika, branding, dan kegunaan. Kemudian cara penerapan user experience UX, yang pertama, pastikan untuk memahami user needs atau pastikan dengan kebutuhan user. UX berpusat pada usaha brands untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Nah, jalan satu-satunya untuk bisa menyediakan pengalaman yang lebih baik ini adalah memahami kebutuhan pengguna. Dalam prosesnya, pemahaman user needs ini atau kebutuhan dari user ini adalah membutuhkan riset pasar agar langkah yang diambil tepat sasaran, efektif, dan efisien. Yang kedua, gunakan struktur umum yang bagus. Ketika suatu brand memutuskan untuk tampil berbeda, bukan berarti harus coba-coba dengan struktur baru. Nyatanya, pengguna lebih suka struktur yang umum dan biasa mereka temui. Misalnya yang sering dia pakai karena lebih aman, misalnya lebih hafal lokasinya di mana gitu, pemakainya bagaimana. Alasannya pengguna tidak perlu repot belajar lagi ya. Misalnya harus sesuatu baru dia harus pelajari lagi tampilannya kok ada yang perubahan nah itu. Mereka bisa lebih fokus pada brand yang ditawarkan ya tanpa buang waktu bingung dan belajar struktur yang masih asing. Sebagai gantinya bisa menonjolkan UI yang khas atau fitur penting untuk mengimbangi struktur general ini. Nah, yang ketiga, jangan bertele-tele. Nah, di era yang menawarkan kemudahan melalui interaktif teknologi, sekarang seperti sekarang, pengguna lebih suka suatu to the point istilah jangan yang banyakkan penjelasannya, teorinya, atau sebagainya. Istilahnya, karena banyak pengguna malas membaca itu ya. Kita harus langsung to the point. Produk apa yang kita promosikan, itu yang kita jelaskan. Kemudian, keempat, pembuatan persona. Persona. Nah, persona adalah representatif fiktif dari kelompok pengguna yang berbeda. Dengan membuat persona, tim desain dapat lebih memahami dan memfokuskan pada kebutuhan dan preferensi spesifik dari berbagai tipe pengguna. Kelima, pemetaan perjalanan pengguna atau user journey mapping. Nah, penetapan perjalanan pengguna melibatkan pembuatan diagram yang menggambarkan langkah-langkah yang dilalui pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanan. Ini membantu mengidentifikasi titik kesulitan dan peluang untuk perbaikan. Kemudian yang keenam, desain firmware dan prototipe-nya. Nah, firmware adalah sketsa kasar dari tata letak produk. Sementara prototipe adalah model yang lebih canggih, yang mendemonstrasikan interaksi pengguna. Keduanya membantu dalam visualisasi dan pengujian ide-ide desain sebelum produk akhir dikembangkan. Yang ketujuh, pengujian pengguna atau user testing. Pengujian pengguna melibatkan beberapa prototipe kepada pengguna untuk
kan bagaimana untuk melihat ya bagaimana mereka berinteraksi dengan produk. Ini membantu mengidentifikasi masalah kegunaan dan memberikan umpan balik yang berharga untuk perbaikan lebih lanjut. Kedelapan, interaksi dan penyempurnaan. Nah, produk UX adalah interaktif. Nah, berdasarkan hasil dari pengujian pengguna, desain harus diperbaiki dan diuji kembali. Siklus ini terus berulang sehingga produk memenuhi kebutuhan pengguna dengan optimal. Kemudian yang kelima jenis pekerjaan UX dan ini ya UI dan UX dan tugasnya yang pertama UX writer. Nah, jenis dalam UX UI UX ya yang pertama dia adalah UX writer. Nah, UX writer merupakan seseorang yang memiliki tugas dalam membuat sebuah teks copy pada website, aplikasi ataupun produk digital lainnya. Writer ini akan memilih kata-kata yang informatif, friendly, dan terbaik yang bertujuan agar pengguna menangkap pesan yang yang ingin disampaikan. Golongan dari pengguna yang dimaksud tadi ialah dari berbagai user, maaf ya, dari berbagai usia, gender, hingga latar belakang yang berbeda. Kopi yang dibuat biasanya akan diletakkan ya pada menu, tombol, label, hingga chatbot. Kemudian yang B, user designer. User designer, UX designer merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas peningkatan kepuasan pengguna produk. UX designer akan memikirkan cara bagaimana pengguna akan mudah dan nyaman dalam menggunakan suatu produk. Untuk mendorong hal tersebut, biasanya UX designer akan memikirkan tentang kegunaan aksesibilitas dan interaksi produk. Tugas dari UX designer untuk membuat produk yang nyaman digunakan adalah dengan membuat riset pembuatan desain, melakukan pengujian dan implementasi. Nah, yang ketiga, dia ada user researcher. Nah, jenis pekerjaan UI UX yang satu ini merupakan profesi yang eksis dalam bidang teknologi, terutama dalam perusahaan e-commerce ataupun marketplace. Nah, tugas utama dari seorang UX researcher adalah memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang paling challenging dalam desain suatu produk. Maka profesi ini dituntut untuk melakukan penelitian dan eksploitasi perilaku dan motivasi secara rutin. Nah, skill yang dibutuhkan dalam proses ini antara lain adalah harus mengerti dan fokus terhadap pengguna, memiliki kemampuan analis yang hebat, memiliki kemampuan dan menyelesaikan masalah, dan tidak mudah puas. Yang D, UX Engineer. Nah, mungkin profesi ini masih asing bagi banyak orang ya. Untuk menjawab pertanyaan, apa itu UX yang dikerjakan oleh UX Engineer? Nah, berikut penjelasannya. Nah, UX Engineer adalah profesi yang mempunyai peran dalam mengidentifikasi kebiasaan dari pengguna data melakukan interaksi dengan suatu elemen desain. Nah, profesi ini juga dapat dikatakan sebagai penghubung antara desainer dengan development. Skill yang harus dimiliki untuk menjadi UX designer antara lain menguasai HTML, CSS, dan JavaScript, memiliki kemampuan tentang testing dan debugging, menguasai UI design principle, memiliki kemampuan dalam komunikasi dan kolaborasi, memiliki rasa empati, dan memiliki waktu yang fleksibel. Nah, yang kelima ya, project management manajemen atau manajer. Nah, jenis pekerjaan di exploiter ini sangat penting dari perusahaan. Nah, seorang project manajemen akan memiliki peran penting dalam perencanaan eksekusi, mengkoordinasikan jadwal, anggaran, dan sumber daya masing-masing proyek hingga penutupan proyek. Nah, tanpa adanya proyek manajemen, maka seluruh proyek tidak akan berjalan dengan baik. Profesi ini bisa juga bertanggung jawab atas keberhasilan suatu proyek dalam perusahaan. Nah, skill yang harus dimiliki oleh project manajemen antara lain adalah memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu melakukan negosiasi, manajemen tim dan waktu, memiliki kemampuan yang cepat dalam memahami teknologi, manajemen risiko, mampu melakukan riset, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah, memiliki kemampuan dalam pengelolaan biaya, dan memiliki kemampuan intelektual.
Dan demikian tadi penjelasan saya jelaskan dari pertemuan 10 ini mengenai UX. Nah, berikut akan latihan soal yang harus kalian kerjakan ya. Nah, nanti setelah selesai kalian mengerjakan soal latihan di bawah ini yang ada ini bisa kalian kirimkan jawabannya ke email andri.adr@cyberstripunis.ac.id. Untuk itu untuk subjeknya bisa ditulis dengan pertemuan ke-10. Nah, demikianlah materi perkuliahan ini saya sampaikan. Saya rasa cukup ya. Sampai sini, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan melalui PA ya, secara japri boleh, melalui grup juga boleh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.